ada salah satu jamaah, mereka pasangan gitu, udah lansia. Mereka ini kerjanya itu penjual balon gas, ada juga yang suaminya ini seorang petani. Tahun ini bisa dikatakan tahun yang cukup menyedihkan bagi ribuan jemaah calon haji furoda. Pemerintah Arab Saudi resmi tidak mengeluarkan visa haji furoda yang mengakibatkan jemaah gagal berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini. Dua pasangan suami istri ini tuh nunggu belasan tahun. Jemaah haji jalur non-kuota yaitu furoda dan mujamalah terpaksa pupus. Mereka yang udah daftar nih, para jemaah yang udah daftar haji furoda, nggak taunya visa mujamalah tersebut ini nggak dikeluarin sama pemerintah Arab Saudi. Setelah visa mereka dipastikan tidak diterbitkan pemerintah Arab Saudi untuk musim haji tahun 2025. Karena itu akhirnya nyebabin kerugian yang cukup besar, miliaran rupiah bahkan hingga ratusan miliar. Kerajaan Arab Saudi, saudara, resmi tidak mengeluarkan visa resmi haji furoda pada musim haji tahun ini. Jihan, ini gue baca berita, katanya beberapa artis batal berangkat haji karena visa furodanya tidak terbit. Nih ada Ruben Onsu, ada siapa lagi nih ya? Tahu nggak sih tuh lu? Iya, emang tuh lagi rame banget deh, Cel. Jadi emang ada sejumlah artis ya sama beberapa jemaah lain ini gagal untuk berangkat haji ke Tanah Suci karena visanya itu nggak keluar, tepatnya visa yang menggunakan haji furoda itu. Jadi programnya pakai program furoda. Bentar, gue nggak ngerti sih itu maksudnya visa furoda itu apa sih? Oke. Sini gue kasih tahu. Oke, jadi gini Cel, sebagai umat muslim gitu ya, salah satunya gue, ini pasti bener-bener berharap banget jadi wishlist lah untuk berangkat haji ke Tanah Suci. Tepatnya ya pastinya ke Madinah, ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji itu sendiri. Tapi tau gak sih Cel, kalau antrian kloter jemaah haji ini kian tahun tuh makin banyak gitu. Maka dari itu memang akhirnya adalah beberapa jemaah haji yang memutuskan untuk kalau misalnya dia punya uang lebih gitu ya, untuk akhirnya daftar haji melalui program furoda. Yang mana program haji furoda itu seperti program haji langsung ke pemerintah Arab Saudi gitu ya. Jadi daftarnya langsung ke sana, visanya juga langsung diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi. Kemarin nih sempat ada masalah gitu ya, tapi sebelum kita masuk ke sana, mungkin gue mau jelasin dulu sistem haji di tahun ini itu seperti apa. Kalau ibadah haji reguler gitu ya, seperti yang biasa jemaah-jemaah haji kita ikuti dan mereka datang ke asrama haji Pondok Gede gitu ya untuk kemudian melakukan persiapan sebelum akhirnya diberangkatkan. Ini memang kalau dari Kementerian Agama secara resmi ini haji reguler ini diresmikan oleh Kementerian Agama gitu ya atau Kemenak. Hingga saat ini aja tuh jadwal tunggunya gitu ya atau waitlistnya itu mencapai sekitar 5 juta orang. Nah ini artinya banyak banget kan ya. Kemudian ya itulah menyebabkan banyak jemaah-jemaah haji yang punya uang lebih ini mendaftar ke program haji lain, mulai dari program haji furoda atau haji plus gitu ya. Kalau kita berbicara terkait jumlah populasi muslim yang ada di Indonesia sendiri, ini memang jumlahnya banyak banget kan ya, seperti yang kita ketahui ada sekitar 230 jutaan muslim yang ada di Indonesia. Dengan hal tersebut, Indonesia ini juga menjadi salah satu pengirim jemaah haji terbanyak gitu ya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Nih Cel, gue punya data, Indonesia ini mengirim jemaah haji untuk tahun ini aja ada sekitar 221.000 jemaah haji dari Indonesia. Meskipun udah banyak, tapi kan kalau kita bandingin sama angka 5 juta tadi, memang yang nunggu ini juga masih banyak gitu ya. Walaupun kuota yang diberikan ini sudah cukup banyak, sekitar 221 ribuan, tapi banyak juga nih jadinya yang belum kedapetan untuk berangkat haji ke Tanah Suci, untuk mewujudkan impian, cita-cita, dan juga ibadah yang sakral. Akhirnya ini kemudian membuat para jemaah haji ini harus menunggu belasan hingga puluhan tahun untuk bisa pergi ke Tanah Suci itu sendiri. Menariknya di tahun 2024 lalu, ini kuota tersebut sempat ditambah nih, karena kan emang peminatnya banyak. Selain peminatnya banyak, yang mau daftar juga banyak. Di tahun 2024 ini kuotanya ditambah hingga sekitar 241
ribuan anggota jemaah gitu ya. Namun emang ini didiskresi kembali gitu ya, didiskresi dan dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi pada tahun 2025 ini. Nah, kalau kita lihat pemerintah Arab Saudi ini kan telah melakukan diskresi tersebut juga memperketat aturan-aturan dari jemaah haji yang bisa berangkat dari Indonesia ke Tanah Suci gitu ya. Seperti salah satunya di tahun 2025 ini untuk haji furoda ini visanya tidak dikeluarkan. Yakni kalau gue bisa jelasin sedikit tentang haji dengan program furoda, ini memang haji yang daftarnya langsung ke pemerintah Arab Saudi atau ke kerajaan Arab Saudi. Nah, karena daftarnya langsung ke kerajaan Arab Saudi, jadi pastinya tidak melalui pemerintah Indonesia. Memang agak apesnya di tahun ini para jemaah yang udah daftar, baik melalui travel dan lain sebagainya, ini akhirnya visanya tuh nggak keluar di tahun ini, Cel. Sampai akhir bulan Mei kemarin, visanya nggak keluar dan mengakibatkan mereka ini semua gagal berangkat. Kalau kita ngomong visa yang dipakai, emang visanya visa khusus, yakni visa mujamalah. Dan memang itu akhirnya menyebabkan kerugian yang besar banget, Cel. Kayak, lo tau nggak sih, Cel? Mereka tuh rugi mulai dari miliaran rupiah sampai puluhan bahkan ratusan miliar. Jadi kayak dengernya kayak gila. Itu angkanya bagi gue itu besar banget kan ya. Wah, gede banget sih, miliaran ya. Buat gue juga itu angkanya gede sih ya. Tapi BTW, emangnya biaya kalau kita mau ibadah haji tuh tahun ini tuh berapa? Oke, Cel. Emang biaya haji tuh nggak ada yang murah ya. Pasti menyentuh angka puluhan juta. Untuk tahun ini aja, biaya yang harus dikeluarkan oleh para jemaah haji, Cel, ini sekitar 55 jutaan ya. Tepatnya di 55 juta sampai 56 jutaan lah. Tapi kalau dari BPIH sendiri atau biaya penyelenggara ibadah haji untuk tahun 2025, ini angkanya yang memang dibayarkan sesungguhnya ini mencapai sekitar 89 juta atau hampir 90 juta lah. Walaupun angkanya ini cukup besar, hampir 90 juta, ini pun sudah mengalami penurunan gitulah, Cel, kalau dibanding dengan tahun lalu. Yang mana kalau di tahun 2024 nih angkanya udah mencapai 90 juta atau tepatnya di 93 juta 400-an lah gitu. Kalau kita bandingkan dengan biaya haji di negara lain, kalau di total-total emang tetap lebih tinggi. Dengan negara tetangga sendiri aja nih, kayak sama negara Malaysia, itu biaya hajinya itu sekitar 33.300 ringgit. Atau kalau dirupiahin ini sekitar 130 jutaan ada ya, kalau nggak salah ya, 130 jutaan. Memang kalau dibandingkan dengan negara tetangga, angkanya masih lebih murah lah ya, lebih rendah gitu. Tapi karena tadi yang gue bilang itulah, Cel, yang dibayarkan dengan para jemaah haji ini sekitar 55 jutaan. Ini karena disubsidi oleh pemerintah, dan sistem subsidi ini yang diterapkan di Indonesia ini cukup berbeda lah ya kalau dibandingkan dengan negara tetangga yang tadi udah gue sebut. Kalau di Indonesia emang bisa dikatakan seragam lah ya. Jadi nggak dibedain tuh kayak status ekonomi atau status sosial dari orang tersebut, jadinya tetap. Jadi besaran subsidi di Indonesia ini ya rata aja gitu ya bagi jemaah manapun, umur berapapun, dan juga dari kelas ekonomi manapun. Itulah, Cel. Yang penting pokoknya mampu bayar. Kalau untuk Malaysia dia tuh lebih selektif. Jadi untuk jemaah dari kalangan yang bawah ini mendapat subsidi yang nilainya ini jauh lebih besar dibandingkan dengan jemaah yang tergolong masih mampu gitulah, Cel. Ngerti nggak, Cel? Paham sih. Jadi memang gue jadi melihat ada perbedaan ya antara Indonesia dengan negara lain gitu, kayak negara tetangga kita, Malaysia. Betul. Tapi kalau dilihat lagi ya, meskipun udah dikasih subsidi nih sama pemerintah, kan angka yang dibayarkan sama jemaah haji itu kan sebetulnya masih lumayan ya. Kalau buat gue sih lumayan mahal gitu. Maksudnya, jadi penasaran sih kira-kira nih kalau misalnya mau berangkat haji, butuh berapa lama untuk nabung supaya bisa ibadah haji?
Oke Cel, ini menarik banget sama pengalaman gue pas liputan di asrama haji Pondok Gede kemarin. Tepatnya tuh kayak bulan Mei, pas mereka ini pada diberangkatkan ke Tanah Suci gitu ya. Gue ketemu sama banyak banget jemaah haji dan rata-rata dari mereka ini ya gue salut sih. Karena mereka ini benar-benar nabung dengan tekad dan seluruh harta yang mereka punya kali ya. Karena gue pun ngeliat ini ada salah satu jamaah, mereka pasangan gitu, mereka pasangan suami istri kayak udah lansia. Mereka ini kerjanya itu ada yang kerja sebagai penjual balon gas, ada juga yang suaminya ini seorang petani. Dua-dua pasangan suami istri ini tuh nunggu belasan tahun, bahkan tekadnya itu udah ada salah satunya ini dari tahun 82-an gitulah. Jadi kayak mereka nabung, terus mereka daftar dan dari hasil uang bertani dan jualan balon gas tersebut nih dikumpulin dan akhirnya mereka bisa berangkat haji di tahun 2025 ini. Walaupun emang umur mereka ya nggak terhitung muda lagi ya, karena kan mereka perlu nabung belasan tahun tersebut. Itulah Cel. Tapi Cel, selain yang tadi gue bilang yang memang cukup menyentuh ya kisahnya dari dua pasangan jemaah haji tersebut, ini ada sekelompok persepupuan yang gue temuin di asrama haji Pondok Gede. Tepatnya ini mereka dari Banten deh kalau gue nggak salah. Mereka ini muda-muda banget udah berangkat haji. Bayangin dari umur 20 tahunan mereka udah berangkat haji. Kalau kita pikir-pikir kan kayak itu nabungnya dan daftarnya dari kapan ya. Orang tua mereka yang punya inisiatif itu karena tahu daftar haji dan untuk berangkat haji di Indonesia ini rentang waktunya cukup lama. Akhirnya orang tua dari mereka ini ngedaftarin mereka, ada sekitar 4 orang anak mereka nih, kakak adik, jadi kayak mereka sepupuan gitu. Dan didaftarin tuh kalau gue nggak salah ada yang dari kelas 1 SD dan dari kelas 3 SD. Jadi mereka tahun ini nih berangkat haji di umur 20 tahun dan ada yang di umur 26 tahunan gitu deh. Jadi kayak menarik banget sih. Ini mungkin bisa jadi inisiatif buat orang tua di rumah kalau misalnya mau dan ada dana lebih untuk ngedaftarin anak-anaknya haji dari sekarang gitu kali ya. Nah, kalau dari gue kurang lebih gitu sih Cel. Jadi kayaknya agak kurang lengkap. Jadi menurut gue lebih baik atau alangkah baiknya kita langsung ngobrol aja sama rekan kita yang lagi menunaikan ibadah haji atau liputan haji di sana langsung. Gimana Cel? Setuju, pasti menarik banget sih. Oke. Boleh, ada siapa di sana? Ada Mbak Melvi. Halo Mbak Melvi. Halo, Jihan. Halo Mbak, apa kabar? Gimana di sana? Udah jam berapa sih di sana Mbak? Alhamdulillah, sekarang jam 11.30, bedanya 4 jam ya dengan Indonesia. Wow, lumayan ya Mbak ya, jauh. Sempet jet lag nggak sih Mbak kemarin pas nyampe sana? Ya, alhamdulillah sedikit jet lag ya. Mungkin karena kita datang langsung umroh gitu ya, jadi masih jet lag. Penerbangan hampir 10 jam, terus lanjut perjalanan ke Mekah. Tapi seru sih pastinya. Alhamdulillah. Iyalah. Alhamdulillah ya Mbak bisa nyampe sana. Mbak, tapi sebelumnya aku mau tahu dong Mbak, kondisi pemondokan, terus catering dan transportasi di sana tuh kayak gimana sih Mbak? Sesuai yang Mbak alamin di sana langsung? Oke, kalau pemondokan itu sebenarnya istilahnya pemondokan ya, tapi jamaah haji itu kan ditempatkannya di hotel-hotel. Baik dia pada saat datang di Madinah ataupun dia sudah di Mekah, itu di hotel-hotel gitu. Standar hotelnya minimal bintang 3 atau bintang 4 gitu. Itu standar untuk jamaah haji reguler, beda dengan jamaah haji khusus ya, karena itu kan kalau khusus travel yang mengatur arrange perjalanan mereka gitu. Nah, kalaupun cateringnya itu makanannya makanan dengan cita rasa Nusantara. Jadi walaupun dimasak di sini di Mekah ataupun di Madinah pada saat jamaah di Mekah atau di Madinah, tapi itu menu-menunya itu menu Nusantara semua. Makanan 3 kali sehari diantarkan ke hotel-hotelnya, ke kamar-kamarnya bahkan. Terus menunya menu Nusantara, bahkan 80% bahan-bahannya itu didatangkan langsung juga dari Indonesia gitu. Jadi selama ini so far dari testimoni jamaah atau jamaah yang yang sudah mencoba atau mencicipi makanannya itu merasa ini kayak masakan kita di Indonesia sih gitu, karena memang bahan-bahannya dan bahkan tukang masaknya pun itu banyaknya juga orang-orang Indonesia. Jadi tidak ada istilahnya
keluhan atau komplain soal makanan atau cita rasa makanan ya. Nah, kalau soal kondisinya sendiri ya pastinya bulan-bulan ini di Arab Saudi, baik itu di Mekah, Madinah ataupun di Jeddah, itu cuacanya memang cukup terik. Apalagi sekarang di Arafah, saya sedang di Arafah, berada di salah satu tenda nih gitu ya. Jadi cuacanya cukup terik, bahkan prediksinya besok di puncak haji di hari Arafah besok itu sampai dengan 50 derajat Celcius. Nah, kalau hari ini tadi saya cek masih 42 sih, alhamdulillah. Nah, berbeda dengan di Mekah dan Madinah, jamaahnya tinggal di hotel. Kalau di Arafah itu kan memang di tenda. Tenda di Arafah itu tenda semi permanen, berbeda dengan tenda-tenda di Mina yang tendanya itu memang permanen gitu. Nah, sekarang di Arafah jamaah haji itu biasanya bermalam satu malam ya. Jadi hari ini datang menginap satu malam, besok puncak haji, baru nanti bergeser ke Musdalifah dan Mina begitu. Mbak, kan Mbak berarti sekarang lagi di tenda ya? Di tenda-tenda permanen itu tuh, karena kan sebentar lagi puncak haji. Bukan permanen. Di tenda ini, di tenda non permanen. Kalau di Arafah itu tendanya nggak permanen. Yang permanen itu tendanya di Mina. Berarti di Mina tendanya permanen, di Arafah ini tendanya nggak permanen gitulah ya. Kondisinya gimana sih Mbak untuk di tenda tersebut? Kalau tenda di Arafah ini karena memang sistemnya kayak tenda knockdown gitu ya, atau tenda-tenda kalau misalnya kita ada acara exhibition atau fair gitu. Nah, tenda-tendanya kayak gitu tuh. Nanti dilengkapi dengan fan-fan atau juga AC yang standing itu satu tenda itu bisa muat 150 paling sedikit sampai dengan 300-an jamaah. Nanti biasanya disusun kasurnya, bantalnya atau selimut dan cemilannya itu disiapkan oleh masing-masing syarikah, atau juga ada yang model kursi yang bisa direbahin gitu. Jadi itu balik lagi gimana kreativitas dan bagaimana bentuk services dari syarikahnya kepada jamaahnya. Jadi beda-beda. Tapi umumnya sih mostly kasur ya, kasur untuk ukuran satu orang itu dijejer, di jamaahnya akan menempati itu karena kan di Arafah cuma satu malam, nggak lama gitu. Mbak, sebagai seseorang yang sedang bertugas haji di sana begitu ya, meliput haji untuk Kompas TV, ini gimana sih Mbak? Suasananya seperti apa? Apa yang Mbak Melvi rasakan? Ada nggak sih kayak tantangan atau tekanan tersendiri? Karena kan harus meliput juga kan di sana. Kalau ditanya perasaannya pasti tidak bisa diungkapkan ya, gitu. Senang, happy, ada harunya. Tapi ya ini kalau menurut saya berhaji itu tidak hanya cita-cita liputan, tapi juga cita-cita kita sebagai umat muslim. Saya sebagai umat muslim pasti bercita-cita untuk berhaji. Apalagi dengan profesi kita sebagai wartawan, bisa sambil melakukan liputan haji, itu kan seperti anugerah gitu ya. Mungkin terdengarnya klise atau berlebihan, tapi memang itu yang saya rasakan gitu pada saat saya terpilih untuk jadi petugas haji mewakili Kompas TV. Pastinya luar biasa sekali karena saya sudah bahkan mengikuti tes untuk petugas ini sudah 2 tahun lalu gitu ya. Jadi begitu tahun ini ada rezekinya dan saya terpilih dan akhirnya bisa sampai di sini, itu sangat sangat sesuatu banget lah pokoknya. Kalau tantangannya ya karena balik lagi kita dari awal itu ditugaskan sebagai petugas haji yang melayani jamaah haji. Jadi walaupun dengan profesi saya sebagai jurnalis, sebagai wartawan tetap melakukan peliputan, tapi tugas utamanya adalah melayani jamaah haji. Nah, tantangannya mungkin ya pada saat itu, di saat kita dapat momen ini mana nih, ngambil gambarnya dulu atau nolongin orangnya dulu nih gitu. Itu lagi sih, tapi balik lagi sebisa mungkin sih pelayanan ke jamaah dulu ya gitu. Walaupun tetap disempet-sempetin sambil candid atau sambil jalan videoin ya. Itu balik lagi gimana kita bisa memanage itu gitu. Mungkin di situ tantangannya ya. Pasti berkesan banget ya Mbak Melvi.
Oke. Oke deh Mbak Melvi, aku nggak mau ganggu lama-lama supaya Mbak Melvi bisa melanjutkan ibadah dan aktivitas lagi di sana. Makasih Mbak Melvi, dadah. Terima Lancar-lancar, kasih. semoga hajinya mabrur. Amin, amin. Terima kasih. Dadah. Wow, gue mendengar ceritanya aja. Iya kan? Mbak Melvi aja nunggu di sana berapa tahun tadi dia bilang? Setelah Iya, 2 sekitar tahun dia 2 bisa bertugas tahunan ya. lah. Pasti keren banget sih bisa bertugas di sana. Gue mulai paham sih Jihan nih. Artinya kan kalau lu mau berangkat haji furoda gitu ya, itu kan artinya lu kayak nggak perlu nunggu bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun Betul. supaya bisa ibadah haji nggak sih? Benar nggak sih? Iya betul, jadi makanya banyak orang yang punya uang lebih ini akhirnya milih untuk berangkat haji pakai program furoda itu tadi, pakai visa mujamalah. Cuman yang tahun ini emang jadi ada masalah lah ya, karena mereka yang udah daftar nih, para jemaah yang udah daftar haji furoda, nggak taunya visa mujamalah tersebut ini nggak dikeluarin sama pemerintah Arab Saudi. Nah karena itu akhirnya nyebabin kerugian yang cukup besar, miliaran rupiah bahkan hingga ratusan miliar gitu ya kalau kita berbicara terkait travel atau penyelenggara yang emang udah, tau gak sih Cel, mereka tuh udah booking hotel, terus mereka juga udah book flight tickets atau kayak tiket pesawat yang akhirnya itu semua mau dipakai sama siapa, jadinya kan hangus kan. Nah itulah yang nyebabin akhirnya kerugiannya ini besar banget nilainya. Belum lagi gak jarang nih ada kasus penipuan oleh penyelenggara ataupun travel yang memperjualbelikan program haji furoda ini, yang mana karena memang menggiurkan banget. Ada aja ya orang yang memanfaatkan kesempatannya kayak nipu-nipu gitu. Padahal haji kan kayak Iya. begitulah. Tapi kan harusnya pemerintah tuh bisa menindak tegas pihak travel yang nakal itu nggak sih? Jadi ya biar sebenarnya kejadian kayak gini tuh udah nggak keulang lagi gitu. Iya, betul banget sih. Gue setuju banget. Sampai saat ini pun kan kita juga belum melihat kan ya tindakan tegas dari pemerintah terhadap praktik travel yang nakal ataupun penyelenggara yang nakal gitu ya, yang kemudian memperjualbelikan jalur haji non kuota ini. Setiap tahunnya pun kasus ini terus berulang. Ada lagi tahun lalu ada, tahun ini ada, dan ini kayaknya tuh bukan cuman soal penegakan hukum aja, tapi juga soal keberanian lah ya untuk memberantas hal-hal seperti ini dari terulang lagi. Juga adanya calo haji yang kemudian merusak kepercayaan publik. Jadi jangan sampai deh ada oknum-oknum kayak gitu yang akhirnya merusak nih kepercayaan jemaah ataupun kepercayaan publik. Harapannya emang selain penertiban pastinya harus ada sanksi tegas dari pemerintah, dan emang ini salah satu cara yang harusnya paling ampuh ya, karena kalau misalnya ada sanksi pasti ada efek jerak lah ya dari para oknum-oknum tersebut. Nah emang harusnya sanksi ini dilakukan untuk melindungi para jemaah asal Indonesia agar mereka ini tidak keliru atau ketipu saat mereka kemudian mau berangkat atau bahkan udah ada di sana. Itu kan kasihan banget ya. Nah emang untuk meminimalisir praktik-praktik nakal seperti ini yang dilakukan oleh para oknum dari travel, emang harapannya adalah mungkin pemerintah bisa memperketat lagi sistem ataupun aturan dan juga pengawasan mungkin di media sosial, lebih gamblang lak suarakan lebih jelas lagi agar layanan-layanan haji yang non prosedural ini ya orang tinggalkan deh, orang jadi nggak pakai berpikir untuk menjadikan itu salah satu opsi. Jadi ya yang aman-aman aja lah, ikut haji reguler atau haji plus, karena haji reguler dan haji plus ini sudah diawasi langsung atau dari pemerintah Indonesia langsung dan melalui Kementerian Agama atau Kemenak itu sendiri gitu ya. Nah dengan adanya tantangan tersebut nih Cel, gue jadi mikir beberapa pendekatan ini bisa dilakuin oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya ini bisa dipertimbangin lagi untuk ketentuan waktu tunggu haji dengan memperhatikan secara lebih serius lagi mulai dari usia dari jemaah dan juga kondisi fisik, kesehatan dari jemaah itu sendiri. Melihat dari pengalaman gue kemarin meliput di asrama haji Pondok Gede, ini bahkan ada yang sudah digantikan oleh anaknya atau bisa dibilang haji badal gitulah Cel. Jadi haji badal tuh lebih ke kayak
karena yang mendaftar orang tuanya dia yang terdahulu ini sudah meninggal, akhirnya hajinya ini digantikan oleh anaknya. Nah, gue melihatnya terharu sekaligus sedih. Ya mungkin dengan penerapan subsidi yang lebih tepat, akhirnya nanti para jemaah subsidi tersebut bisa berangkat lebih cepat. Terus mungkin satu lagi menurut gue, Indonesia bisa meningkatkan kerjasama dengan Arab Saudi lebih optimal lagi. Mungkin dari sisi teknis, terus juga kayak penyediaan tenda yang lebih baik lagi, terus juga pengelolaan fasilitas lain lah kayak dapur, terus transportasi. Ya intinya haji itu bukan sekedar ibadah doang, tapi ada banyak aspek di sana, mulai dari aspek dari dalam diri maupun dari luar. Kalau dari dalam diri ini lebih ke niat, terus juga proses menabung dan juga proses mengimpikan haji tersebut sampai akhirnya berangkat ke tanah suci, dan hingga aspek dari luar gitu ya, yang seperti apakah negara kita ini mampu untuk melayani rakyat dengan lebih adil lagi dan lebih jujur lagi dan juga penuh empati. Jadi menurut gue ini bukan sekedar ibadah doang sih, tapi ada ujiannya juga. Selain itu, di luar aspek tersebut menurut gue ada hal penting yang emang perlu disoroti lagi, kayak pemerintah nih harus lebih aware lagi dengan jumlah jamaah yang ada banyak banget, bahkan kuota tunggunya aja atau waitlistnya ini mencapai 5 juta orang, dimana mereka semua ini kemudian bisa dilayani oleh pemerintah kita sampai akhirnya bisa berangkat ke tanah suci. Ini mungkin perlu strategi-strategi tertentu, ya itu mungkin perlu dipikirkan lagi, yang mana ibadah haji kan juga memenuhi rukun Islam gitu ya, jadi memang harus kembali ke fitrahnya. Selain itu, kalau itu kan tadi kita berbicara dari sisi jemaahnya. Kalau dari sisi negaranya sendiri, menurut gue mungkin negara bisa lebih hadir untuk para jemaah haji asal Indonesia khususnya, dan bukan sekedar menghitung tapi juga menjamin mereka bisa kemudian berangkat dan juga sampai di tanah suci dengan selamat untuk menunaikan ibadah haji gitu sih, Cel. Wah, kebayang sih, pasti ya memang ibadah haji jadi impian lah ya. Banget. Pasti lu juga berkeinginan banget gak mau sih banget. Semoga bisa terwujud segera, mendapat panggilan dari Tuhan untuk datang ke tanah suci menunaikan ibadah haji. Kayaknya nanti lu abis ini chat ke Mbak Melvi minta doanya, semoga saya disegerakan bisa berangkat. Nyusul ya. Iya gak sih? Fix ya, abis ini gue bakal kayak nulis dengan banyak doa-doa termasuk itu tadi, supaya bisa nyusul segera. Amin.